Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas sebuah teks renungan yang cukup menantang ya. Judulnya Jangan Menyembunyikan Konflik. Sumber ini kan berakar pada ajaran dan kisah dalam kitab suci Kristen. Dan ya ini mengajak kita mikir nih, kenapa sih kita seringkali lebih milih diam aja daripada menghadapi masalah langsung? Anda mungkin pernah ngalamin kan? Rasa nggak nyaman gitu pas harus negur, atau mungkin ngerasa lebih aman mendem undek-undek daripada ya disuarain. Nah, inti teks renungan yang kita bedah ini intinya bilang kalau nyembunyiin konflik itu nggak cuma nggak efektif, tapi malah bisa jadi bumerang loh, bahaya gitu. Jadi, misi kita hari ini ya, kita mau gali lebih dalam argumen-argumen kuncinya. Kenapa sih ngehindarin konfrontasi itu dianggap bermasalah? Terus, gimana sosok Yesus ditampilkan sebagai model pendekatan yang beda? Dan yang paling penting nih, buat hubungan kita sehari-hari. Oke, mari kita telusuri bareng-bareng ya. Oke, langsung aja ya ke intinya. Penulis renungan ini, dia nggak identifikasi beberapa alasan klasik lah kenapa kita sering menghindar. Ada rasa takut nggak disukai orang lain, ya kan? Atau rasa canggung, nggak nyaman aja gitu kalau harus adu argumen. Atau mungkin kita ngerasa nggak punya alat komunikasi yang pas gitu buat situasi panas. Iya, benar. Bahkan ada juga yang dikutip punya keyakinan keliru bahwa sebagai orang beriman, konflik itu seharusnya nggak pernah terjadi. Anda merasa ini familiar nggak? Kayaknya banyak dari kita pernah di posisi ini ya. Betul sekali. Dan yang perlu digarisbawahi ini, penulis ini nggak ngelihat penghindaran konflik itu sekedar, nggak nyaman biasa aja. Istilah yang dipakai itu cukup keras loh, bom waktu. Bom waktu ya, wow. Iya, jadi ini bukan soal rasa nggak enak sesaat, tapi ada potensi ledakan nanti. Teks ini ngejelasin dampaknya. Bisa luka batin yang nggak keucap, kekecewaan numpuk, sampai kepahitan yang rusak hubungan dari dalam. Waduh, dalam juga ya. Iya, jadi penghindaran itu bukannya jaga jarak aman, malah bisa memperlebar jurang. Dan menariknya, disebut bisa jadi lahan subur buat kemunafikan. Oh, jadi nyambung ke kemunafikan juga ya? Betul. Ini jadi ingat kutipan dari kitab Mazmur, salah satu kitab syair dan doa di Perjanjian Lama, yang juga disorot di sini. Mazmur 34 ayat 14 itu bunyinya, "Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya." Berusahalah ya kuncinya. Nah, itu dia. Kata kuncinya berusahalah. Ini bukan sikap pasif, nunggu damai datang sendiri, tapi upaya aktif, proaktif. Jadi menurut perspektif sumber ini, perdamaian sejati itu ya butuh diusahain, diperjuangin, bukan cuma didiamin aja berharap masalah hilang. Iya, iya. Kesalahpahaman yang sering terjadi mungkin kita ngira diam itu sama dengan damai ya. Nah, itu dia. Padahal teks ini bilang itu bom waktu. Oke, perdamaian butuh usaha aktif, bukan penghindaran pasif. Ini poin penting banget. Nah, pemahaman ini jadi latar belakang yang penting pas kita masuk ke bagian berikutnya yang cukup tajam nih dalam teks ini. Rujukan ke kritik keras Yesus terhadap kelompok pemimpin agama waktu itu, yaitu para ahli Taurat, pakar hukum Yahudi, dan orang Farisi. Kelompok yang dikenal taat banget aturan. Ini ada di Injil Matius pasal 23. Iya. Bagian ini cukup keras memang. Kritik utamanya, seperti dijelasin di sumber kita, mereka itu detail banget soal ritual. Misalnya bayar persepuluhan kayak pajak agama gitu ya, 10% hasil bumi, wah itu sampai rempah terkecil kayak selasih, ades manis, jintan, itu dihitung bener. Teliti banget. Detail sekali ya urusan luarnya. Banget, tapi ironisnya, inti ajaran yang mereka anut yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu Malah keabaikan. nah itu dia, malah terabaikan. Disinilah bagian yang benar-benar bikin mikir. Yesus pakai kiasan yang kuat banget. Mereka digambarin kayak pemimpin buta, hati-hati nyari nyamuk kecil dari minumannya, tapi malah nelen unta utuh. Kebayang ya visualnya? Kebayang kan? Prioritasnya jungkir balik gitu. Iya, iya. Fokusnya salah tempat. Terus nggak cuma itu. Ada lagi perumpamaan cawan atau piring. Luarnya dibersihin sampai kinclong, tapi dalamnya penuh hasil rampasan sama kerakusan. Wah, dan mungkin yang paling nusuk ya, perumpamaan kuburan di cat putih. Dari luar kelihatan indah, rapi, terawat, tapi isinya Kotoran ya, tulang belulang. penuh tulang belulang dan kotoran. Gambaran yang kontras banget. Pesan dari metafora-metafora kuat ini, ya sebagaimana ditafsirkan penulis renungan, jelas banget. Bahaya dari sekedar jaga penampilan luar, yang kelihatan saleh atau damai.
padahal kondisi dalamnya keropos atau malah busuk. Jadi cuma casing aja ya? Iya, casing doang. Kalau kita tarik benang merahnya ke isu konflik nih, ini kayak peringatan keras. Jangan sampai kita sibuk moles fasad hubungan yang kelihatan baik-baik aja, padahal di dalamnya ada masalah yang disembunyiin, kotoran dalam cawan itu tadi, atau tulang belulang dalam kuburan metaforis kita. Iya, paham. Sumber ini ngutip langsung ucapan Yesus dalam konteks cawan itu. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Dalam dulu ya yang diberesin. In hubungan luar atau citra luar, ada panggilan buat periksa kondisi hati kita, motivasi kita, kejujuran internal kita. Ini kayak fondasi gitu. Fondasi ya? Kalau fondasinya nggak beres, ya bangunan di atasnya juga rawan kan? Bener juga, fondasi internal yang beres. Ini kontras banget ya sama kecenderungan menghindar yang kita bahas di awal tadi. Teks renungan ini terus nyorotin gimana Yesus dalam berbagai kisah yang dicatat justru nggak milih jalan menghindar gitu. Kalau ada masalah atau kebenaran yang perlu disampaikan, ya disampaikan. Iya, dia nggak menghindar ya. Enggak. Beberapa contoh spesifik dari kitab suci diangkat nih. Misalnya ada arahan di Injil Matius bab 18, kalau ada yang salah sama kamu, langkah pertama itu tegur secara empat mata. Personal ya. Iya, personal. Jelas konfrontasi kan, tapi tujuannya pemulihan. Terus, kayak yang udah kita singgung, teguran keras dan terbuka ke pemimpin agama di Matius 23 ini konfrontasi publik. Beda lagi pendekatannya. Beda lagi. Ada juga insiden pengusiran pedagang dari area Bait Allah di Yerusalem. Itu kan tindakan fisik ya, sangat konfrontatif tentang praktik yang dianggap nodain tempat ibadah. Wah, itu cukup frontal ya. Frontal. Menariknya lagi, Yesus juga nggak ragu negur orang terdekatnya loh, kayak Petrus, salah satu murid utamanya. Dan kadang, teguran itu disampaikan lewat perumpamaan. Kayak kisah orang Samaria yang baik hati itu kan buat nyentil ahli Taurat soal siapa sih sesama yang mesti dikasihi. Oh iya dia perumpamaan itu ya. Jadi dari macam-macam contoh ini kelihatan polanya. Kebenaran atau masalah itu dihadapi, nggak disembunyiin. Meskipun situasinya mungkin nggak enak ya. Polanya macam-macam, ada personal, publik, sampai simbolik. Persis. Tapi, nah ini poin krusialnya yang ditekankan sumber ini. Bukan cuma soal beraninya aja untuk konfrontasi. Tapi, gimana dan kenapa konfrontasi itu dilakuin? Gimana dan kenapanya ya? Iya, meskipun tindakan Yesus digambarin berani, langsung, tapi teks ini garis bawahi kalau motivasi dibaliknya itu selalu kasih. Tujuannya itu pertobatan sama pemulihan. Oke, jadi bukan buat ngejatuhin ya? Bukan buat ngejatuin, bukan buat permaluin, atau sekedar lampiasin marah. Tujuannya konstruktif. Benerin, bangun lagi. Tujuannya baik ya. Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan reflektif yang penting ya buat kita, buat Anda yang dengerin. Gimana caranya kita bisa niru tujuan restoratif ini dalam konflik kita sendiri? Iya juga ya, susah itu bedainnya. Kadang susah kan ya? Bedain negur karena peduli sama negur karena kesel atau ngerasa paling bener. Gimana mastiin, kalaupun konfrontasi perlu, motivasi kita tuh kasih dan pengen ada perbaikan, bukan ego. Ini tantangan nyata sih. Tantangan nyata, bener banget. Dan ini ngebawa kita ke bagian akhir dari telaah kita nih. Ya, apa implikasinya buat Anda? Apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pesan intinya sih cukup lugas ya, ikutin teladan yang digambarin tadi. Kalau ada yang salah dalam hubungan atau relasi mulai renggang gitu, jangan dibiarin aja atau ditutup-tutupin. Belajarlah nyelesainnya dengan cara yang benar. Iya, jangan didiemin ya. Jangan. Sumber ini bahkan kasih saran praktis. Mulai bicara, tapi landasannya kasih, bukan sekedar emosi negatif. Sampaiin kebenaran atau apa yang dirasain dengan jujur, tapi dibungkus pakai kerendahan hati, bukan sikap ngehakimin. Kombinasi yang bagus tuh. Kombinasi kasih, jujur, rendah hati, ini dilihat sebagai kunci buat buka dialog yang konstruktif. Kedengerannya ideal banget ya, tapi mungkin ini arah yang perlu dituju lah. Betul. Dan tujuan akhirnya, seperti yang ditekankan tulisan ini, bukan cuma damai di permukaan aja, atau gencatan senjata sementara yang nutupin bara dalam skam. Bukan damai semua ya. Bukan. Tujuannya lebih dalam, capai perdamaian yang otentik, yang beneran, dan bikin hubungan itu bisa tumbuh jadi lebih baik. Ini artinya proses ngadepin konflik secara konstruktif, meskipun pasti sulit ya, nggak nyaman di awal, itu justru jalan ke hubungan yang lebih sehat, lebih kuat,
dan lebih jujur buat jangka panjang. Jadi perdamaian sejati itu hasil kerja keras ya, bukan produk penghindaran. Tepat sekali. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kesimpulan utama dari penelaahan kita soal sumber jangan menyembunyikan konflik ini, menghindar itu mungkin rasanya nyaman sesaat, tapi nyimpan potensi destruktif, bisa ngerusak hubungan, numbuhin pahit, bahkan kemunafikan. Sebaliknya, pendekatan yang dianjurin nyontoh apa yang digambarin dari tindakan Yesus, itu hadapi masalah secara terbuka, jujur, tapi tetap dilandasi kasih dan tujuannya pemulihan. Ya, Ini dianggap jalan menuju perdamaian yang sejati dan relasi yang lebih otentik. sip. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber ini yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin lebih dalam lagi. Apa tuh? Ingat penekanan kuat di metafora bersihin bagian dalam cawan dulu dari Matius 23, soal pentingnya kondisi internal kita. Ya, soal fondasi tadi ya. Nah, mungkin pertanyaan mendasar yang perlu kita ajuin ke diri sendiri tuh ini. Sebelum kita buru-buru pengen nyelesain masalah sama orang lain atau nunjuk salah mereka, seberapa sering sih kita benar-benar diam sejenak dan periksa bagian dalam kita sendiri? Wah, introspeksi ya. Betul. Apa sih motivasi kita sebenarnya? Ada agenda tersembunyi nggak? Prasangka yang kita bawa? Ada kotoran kemunafikan nggak di diri kita yang perlu dibersihin dulu kayak cawan itu? Mungkin refleksi ke dalam ini langkah pertama yang paling krusial. Tapi seringkali justru paling kita hindari ya, sebelum kita nyoba beresin konflik di luar sana. Benar juga. Sebuah pertanyaan buat kita bawa masing-masing mungkin ya. Pertanyaan reflektif yang dalam dan relevan banget. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga apa yang kita gali bareng dari sumber ini bisa ngasih perspektif baru atau ya setidaknya jadi bahan renungan yang bermanfaat buat Anda dalam menavigasi dinamika hubungan dan konflik dalam hidup Anda sehari-hari.